Selamat malam teman-teman. Ya, kita masih dalam suasana bersuka cita juga ya. Ya, dengan keputusan MK ya, di mana tidak perlu pemilu ulang karena apa yang dituduhkan ternyata tidak terbukti sama sekali ya. Jadi kita memiliki presiden pilihan Tuhan tentunya ya. Kita berharap itu adalah pilihan Tuhan, yaitu Bapak Prabowo dan Gibran ya. Kita berharap mereka bisa menjadi pemimpin yang amanah ya, belajar dari segala kekurangan pemimpin-pemimpin sebelumnya ya, ambil yang positif-positif dari semua pemimpin itu ya, Pak Prabowo ya. Dan ya, kita berharap Pak Prabowo dan Gibran benar-benar ya menjaga dan menegakkan konstitusi negara. Itu yang kita minta, supaya negara ini bisa aman, damai, dan sentosa. Ya, Wati selamat bergabung, Maria selamat bergabung ya, Noni Juli Astuti dan Isa Putri Mariam, Noni Juli Astuti dan Isa, apa itu? Nggak nyambung saya. Hidup Pak Prabowo, yes ya. Testimoni kenapa bisa murtadin? Oh, testimoni lagi. Saya sudah testimoni loh berapa hari yang lalu, tapi oke lah, singkat saja nanti ya. Ya, tapi kalau 900 mau ingin melihat testimoni saya, mengapa saya bisa bertobat terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya sudah re-upload di channel YouTube Noverina Solihin ya. Jadi saya sudah re-upload kemarin, itu adalah hasil dari live kita yang di TikTok, saya re-upload kembali ya teman-teman ya. Ya, puji Tuhan, Prabowo Subianto siap dilantik, puji Tuhan ya. Karena saya tidak bisa membayangkan seandainya pemilu diulang, itu biayanya besar sekali teman-teman ya, dan belum tentu bisa berjalan mulus ya kan. Ya, oke ya Pak 900 ya. Jadi silakan masuk ke Noverina Solihin channel. Di situ saya baru re-upload tentang kesaksian saya mengapa saya menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jujur JTV, yes Papa jujur, yes I am murtadin ya. Uje Bau ya sudah bergabung ya, amin amin amin, puji Tuhan. Om Sulaiman selamat bergabung Om. Mbah Rumtan selamat bergabung. Robi Wibowo selamat bergabung. Robi Arif Hidayat ya. Umur berapa murtad? Umur 40 tahun. Umur 40 tahun ya Papa jujur. Itu 20 tahun yang lalu. Oke, 20 tahun yang lalu, di saat saya usia 40 tahun. Dan saya mencari Tuhan dari usia 18 tahun, kelas 2 SMA. Mengapa saya murtad? Karena saya belajar kitab suci. Kitab suci agama yang lama dan Alkitab. Dan saya melakukan compare, baik secara doktrinal ya, maupun secara pengalaman empiris. Ya, jadi saya akhirnya menyimpulkan bahwa saya harus memilih ya, bahwa Tuhan yang saya cari, Tuhan yang sejati, Allah yang sejati adalah Allah yang ada di Alkitab. Amin. Muhammad Bahtiaj, salah guru. Guru apa tuh? Saya nggak punya guru ya. Guru saya adalah Roh Kudus ya. Ken pernah muslim kah? Yes, muslim dari Brojol. Salam dari NTT. Ya, salam ya untuk teman-teman di NTT ya. Selamat malam teman-teman semuanya. Salam dari saya Rina Solihin ya. Sehat selalu dan Tuhan Yesus memberkati teman-teman saudara-saudara semua. Wula Yuni Wali ya, tetap sehat ya. Terima kasih ya untuk doanya. Elos Rupidara, thank you so much ya. Kok guru Roh Kudus? Yes, itulah Roh Kudus yang dimateraikan di hati saya ya. Dan roh inilah yang menuntun saya kepada seluruh kebenaran Allah. Namanya roh kebenaran ya. Roh kebenaran itu tugasnya menuntun orang ya ke dalam segala kebenaran Allah. Amin. Ya, komen gue pura-pura gak dibaca. Apa tuh Bang Januar?
Apa? Kelewat. Coba diulang lagi komen apa itu ya. Tahu nggak surah Ali Imran ayat 19? Aduh, sorry ya Papa, jujur saya sudah tidak mau membaca-baca membaca-baca ayat apapun ya. Karena saya khawatir Roh Kudus saya pasti berduka kalau saya masih membaca-baca ayat. Shalom, Mbak Rina Solihin. Oh, dari NTT. Halo Opa Epi. Selamat malam. Selamat bergabung ya. Roh kebenaran sama dengan Nabi Muhammad SAW. Oh ya, sejak kapan? Roh kebenaran itu dimateraikan di hati orang Kristen. Masa Muhammad dimateraikan di hati saya yang benar aja? Lorina, ya. Gasken murtad palsu berarti. Murtad palsu. Palsu dari Hong Kong. Ya. Halo, Sherman Jos, ya, kok bisa murtad? Kok menyembah Tuhan yang berupa manusia? Ivan Iqbal, ya. Tadi saya udah katakan saya murtad karena saya mempelajari kitab suci. Ya. Teman-teman, mungkin saya sedikit ulang lah, ya. Tapi ya boleh juga lah ya, saya ulang kembali ya, sedikit testimoni saya. Jadi saya di usia 18 tahun, kelas 2 SMA, itu saya bertanya-tanya, ya, mempertanyakan Sang Khalik, intinya begitu, ya, mempertanyakan Sang Khalik, ya, siapa dia sebenarnya, ya, itu saya mulai berpikir, mengapa kalau Tuhan itu Esa, ya saya yakin Tuhan itu Maha Esa, tetapi mengapa ada banyak agama, ya, dan setiap agama Tuhannya beda-beda, ajarannya beda-beda, doktrinnya beda-beda, surga nerakanya beda-beda, ya, jalan keselamatannya beda, ajarannya beda, standar moralnya beda, semua beda. Nah, jadi saya menyimpulkan bahwa tidak semua agama itu Allahnya sama. Jadi Tuhannya beda-beda begitu. Nah, dari semua Tuhan yang beda-beda ini saya mencari mana Tuhan yang benar, pencipta langit dan bumi. Nah, saya melakukan ini dengan satu metode. Saya percaya ya bahwa Allah yang Maha Esa itu punya sifat Maha Tahu, Maha Benar, Maha Kuasa, Maha Adil, Maha Kasih, ya kan? Maha Suci, Maha Kudus, teman-teman. Nah, ajarannya tidak boleh bertentangan dengan sifat-sifatnya ini. Nah, itu yang harus digarisbawahi. Ajarannya tidak boleh bertentangan dengan sifatnya ini. Ya, dia harus Maha Adil, ajarannya harus adil. Ya, dia Maha Kudus, ajarannya tidak boleh melanggar kekudusan, harus Maha Suci, ya kan? Ajarannya tidak boleh melanggar etika atau moral, ya, harus ajarannya itu memiliki standar moral tertinggi. Ya. Kemudian dia Maha Tahu, ya. Dia Allah yang Maha Esa ini harus mampu memberitahukan hal-hal yang sudah terjadi di belakang dan mampu memberitahukan hal-hal yang masih jauh di depan. Begitu, ya. Nah, itulah yang disebut dengan nubuatan, ya. Kalau hal yang jauh di depan yang belum terjadi tapi dia udah kasih tahu kita, itu namanya nubuatan, ya. Nah, kemudian dia harus Maha Kasih, ya. Jadi ajarannya harus mengedepankan cinta kasih. Ya, tidak boleh ajarannya mengandung kekerasan, kebencian, ya kan? Tidak boleh mengandung segala yang bisa menyakiti manusia gitu. Nah, tidak boleh. Oke? Nah, jadi semua itu saya cari di dua kitab, yaitu Al-Qur'an dan Alkitab. Dan kabar baiknya saya menemukan sosok Allah yang seperti itu hanya di dalam Alkitab. Contoh, dia Maha Kudus, ya kan? Dia berkata, tanpa kekudusan tidak bisa seorang pun melihat Allah, ya. Jadi umatnya memang diharuskan untuk hidup kudus. Kuduslah karena aku kudus. Nah, untuk bisa kita memampukan kita hidup kudus, maka Tuhan memateraikan hati kita dengan Roh Kudus. Ya, Roh Kudus inilah yang akan selalu mengingatkan kita akan dosa. Jadi di saat kita percaya dan bertobat, terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, hati kita dimateraikan saat itu juga dengan Roh Kudus, yang disebut juga dengan Roh Allah,
yang disebut juga dengan roh kebenaran, yang disebut juga dengan roh penghibur, ya, yang disebut juga dengan roh yang apa? Roh Yesus, begitu. Ya, jadi Roh Kudus itu diutus oleh Tuhan Yesus sendiri. Ya, setelah dia bangkit dari kematian dan mau terangkat ke sorga, dia berkata, ya, aku tidak akan meninggalkanmu sendirian. Aku akan mengutus Roh Kudus, ya, untuk menemani kamu, untuk menemani kita umat-umatnya, gitu. Jadi Roh Kudus itu tidak ada dimanapun, ya. Roh Kudus itu hanya ada di dalam hati orang percaya. Dialah roh kebenaran itu, ya. Roh loh, bukan manusia, ya. Roh, dia adalah roh, ya, bukan manusia atau person, tapi roh kebenaran. Oke, dan dia hanya ada di dalam hati orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, dan yang sudah bertobat sungguh-sungguh, begitu. Oke teman-teman, ya. Dan juga dia maha kasih, ya. Kasihilah musuhmu, berdoalah bagi orang yang menganiaya kamu, ya. Itu, kalau ditampar pipi kiri, berikanlah pipi kananmu. Perbuatlah segala sesuatu yang engkau inginkan orang lain perbuat kepadamu. Jadi proaktif, ya. Perbuat dulu apa yang kita ingin orang lain perbuat kepada kita, perbuat dulu. Kalau kita ingin dihargai orang, hargai dulu. Kalau kita ingin dikasihi orang, kasihi dulu orang lain, begitu. Kalau kita ingin dihormati, hormati terlebih dahulu orang lain. Itu standar moral tertinggi, ya. Jadi untuk mengasihi bukan hanya kasihilah sesamamu, ya, saudara seimanmu saja, ya. Terus jangan bergaul dengan orang-orang yang di luar imanmu, begitu. Nggak ada ajaran seperti itu. Oke, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Yes, M Hidayat, thank you Pak, ya. Umar intinya jangan menuhankan manusia. Wow, itu yang salah adalah paradigmamu, paradigmamu kawan, mindsetmu yang salah, ya. Orang Kristen tidak menyembah manusia, oke? Orang Kristen menyembah Kristus Yesus yang adalah firman Allah, ya, firman Allah yang menjadi manusia, dan dia dalam keadaannya sebagai manusia, ya, mengambil rupa seorang manusia itu hanya selama 33 tahun di bumi dalam menjalankan misi penyelamatannya. Ya, jadi sebelum dia hadir lewat rahim Maria, ya, dia hadir ke dunia oleh Roh Kudus, ya. Sebelumnya dia sudah ada, ya. Dia adalah yang awal dan yang akhir, permulaan dari segala sesuatu. Dia adalah Allah pencipta langit dan bumi. Oke? Nah, kemudian dia datang ke dunia ini menjadi manusia, hidup di tengah-tengah umatnya. Makanya namanya disebut juga Immanuel, ya. Dia disebut juga Immanuel, yaitu Allah beserta kita, ya. Jadi dia adalah Allah yang menjadi manusia, begitu, ya. Nah, kemanusiaannya ini itu hanya eksis sampai dia mati di kayu salib, ya. Sampai sebelum kematiannya itu singkat. Dan kemanusiaannya inilah yang mati di kayu salib untuk menggantikan semua orang-orang yang percaya kepadanya dihukum karena dosa, begitu, ya. Jadi dia disalibkan untuk menebus semua orang yang percaya kepadanya. Supaya apa? Supaya orang yang percaya kepadanya ini tidak binasa di neraka, ya. Jadi Yesus Kristus mengambil alih hukuman tersebut atas dirinya. Dia turun ke dunia paling bawah 3 hari 3 malam, dan pada hari ketiga dia bangkit. Kemudian dia menampakkan diri kepada para murid, dan akhirnya kepada ratusan orang, dan di depan mata semua orang dia terangkat ke surga kembali ke tahtanya. Begitu ya teman-teman, ya. Jadi kalau yang mengatakan Kristen menyembah manusia itu salah. Karena di dalam Yesus Kristus ada 2 kodrati. Dia adalah 100% manusia, ya, karena memang dia datang sudah menjadi manusia. Kemudian dia juga 100% Allah, begitu. Tapi yang mati disalibkan itu
Itu murni kemanusiaannya. Makanya dia bisa mati, ya. Tapi keilahiannya pergi ketika dia sedang menanggung dosa seisi dunia. Dia sedang mengambil kutuk seluruh orang berdosa. Maka dikatakan terkutuklah dia yang tergantung di kayu salib, karena kutuk seisi dunia ditimpakan kepadanya. Dan pada saat itu keilahiannya meninggalkan Kristus, ya. Makanya dia berkata, berseru, Eli, Eli, lama sabaktani, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Yes, keilahiannya meninggalkan dia, karena Allah yang maha kudus, yang maha suci, tidak bisa berhampiran dengan dosa. Paham? Sampai di sini, ya. Jadi kemanusiaannya itu sudah mati, ya, sudah mati, disalibkan, selesai. Sekarang apakah dia masih manusia? No, dia tidak manusia lagi. Manusianya sudah mati, menggantikan saya yang berdosa dihukum, dan menggantikan semua umat manusia yang percaya kepadanya dihukumkan. Begitu. Oke, saya membaca lagi komentar dari teman-teman. Pasti waktu SD ibu ini jago pelajaran mengarang. Ya, kalau orang yang punya ilmu, ya kan, membagikan pengetahuannya kepada orang-orang yang buta pengetahuan, ya, yang buta Q, ya, itu biasanya nggak nyambung gitu. Nggak nyambung, ya. Jadi ibaratnya saya menceritakan tentang jalan keselamatan sesuai dengan apa yang tertulis di Alkitab, dan itu adalah kebenaran, ya. Nah, bagi orang-orang yang menolak pengetahuan, ya, memang itu sudah dinubuatkan bahwa akan datang masanya orang tidak mau lagi mendengarkan ajaran sehat, ya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng, ya. Jadi kebenaran yang saya sampaikan itu nggak akan masuk ke otaknya gitu, ya. Tapi dia membuka telinganya bagi dongeng, gitu. Jadi ini siapa yang mendongeng sebenarnya, ya? Jangan maling teriak maling di sini, oke? Contoh logika, Bu, Effendi Edward. Contoh logika, ibu berhutang, aku yang lunasinnya. Mana mau aku? Ya, kalau Anda tidak punya kasih, ya. Anda harus tahu bahwa Allah itu maha pengasih, maha penyayang, ya. Jangan saya yang Anda contohkan, ya. Anda punya anak bukan? Sudah punya anak belum? Ya. Anak Anda ini menabrak lari orang, gitu. Mungkin belum punya SIM, bawa motor, tabrak lari orang. Akhirnya dikejar orang, anak Anda hampir mati, bonyok, dipukulin massa. Dia masih kecil, ya, masih umur 11-an tahun mungkin, ya kan? Lalu apa yang akan Anda katakan kepada orang banyak ini? Apa yang akan Anda katakan kepada orang banyak ini yang mau mengamuk, ya, menghajar anak Anda sampai keblenger, hampir mati? Apa yang akan Anda katakan? Ayo, logika Anda coba, ya. Kalau Anda punya kasih, memang mengasihi, menyayangi anak Anda, pasti Anda akan berkata kepada orang banyak itu, ya, hei kalian, jangan anak saya yang dihajar, jangan anak saya yang mau kalian bunuh saja saya, ya, jangan anak saya yang pukul saja saya, oke, ya, saya aja yang dipukul, gitu, ya, jangan anak saya. Nah, itu kalau Anda punya kasih, pasti kata-kata itu akan keluar dari mulut Anda, kecuali Anda tidak punya kasih. Nah, begitu juga dengan Bapa kita di sorga, ya. Bapa di sorga berkata, ya, begitu besar kasih Allah akan dunia ini, begitu besar kasih Allah, begitu besar kasih Bapa kepada anak-anaknya, ya, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, ya, mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah bukti kasih ilahi, ya. Kalau Allah yang tidak punya kasih tidak melakukan hal itu, ya. Anda orang berdosa, ya udah, Anda jalankanlah hukuman Anda di neraka itu, ya. Nah,
Malahan ada yang sudah menetapkan ya umatnya harus mendatangi neraka itu gitu. Ya. Itu sebuah keharusan gitu. Nah, bagaimana itu? Itu bedanya Bapa kita. Ya, kalau Bapa saya di sorga tidak mau seorang pun manusia ini binasa. Dia mau semua manusia ini beroleh hidup yang kekal. Ya, semuanya harus masuk sorga. Ya, tapi bagaimana caranya? Apakah dengan kekuatanmu, dengan kesalehanmu, dengan kehebatanmu engkau bisa mencapai sorga itu? No way. Ya, karena kesalehanmu itu ya seperti kain kotor di mata Tuhan. Ya, itu jelas. Nabi Yesaya berkata demikian. Kesalehanmu itu seperti kain kotor di mata Tuhan. Ya, jadi jangan anggap Anda sudah saleh pasti masuk surga. No, kalau di mata Tuhan itu nggak ada apa-apanya. Jadi kekudusan Tuhan dibandingkan dengan kekudusanmu itu nggak ada apa-apanya. Oke? Nah, teman-teman. Jadi kalau Allah yang Maha Kasih itu diniscayakan, ya, Dia menyiapkan satu cara supaya umat manusia ini bisa terbebas dari hukuman neraka. Karena dosa itu upahnya adalah maut. Maut itu adalah neraka, ya. Sekecil apapun dosamu itu harus dihukumkan di neraka itu. Ya, tidak bisa dibayar pakai amal ibadah, dibayar pakai perbuatan baik, nggak bisa. Ya, kalau orang bisa masuk surga berdasarkan perbuatan baik, amal ibadah, kesalehan, maka di surga itu isinya semua bisa Anda bayangkan, yaitu orang-orang yang sombong. Orang sombong semua isinya surga itu. Mengapa? Kalau ditanya malaikat, Anda kenapa nih masuk surga? Oh, karena kehebatan saya, ya. Oh, karena luar biasa saya rajin ibadah, saya rajin berbuat baik, saya rajin beramal soleh. Karena kehebatan saya bisa ke surga ini. Nah, itu isinya orang sombong semua, ya. Tapi kalau kita masuk surga karena kasih karunia Allah, bukan karena usaha kita, bukan karena kehebatan kita, ya, tapi karena belas kasih Allah, kasih karunia Allah, ya, maka di surga itu isinya semua orang-orang rendah hati. Bu Rina, kenapa Anda bisa masuk surga? Kalau saya ditanya oleh malaikat, karena besarnya kasih Allah kepada saya. Saya yang berdosa, seharusnya saya dicemplungkan ke neraka, tetapi Allah, ya, menyelamatkan saya dengan cara Dia datang ke dunia ini menjadi manusia untuk menggantikan saya yang berdosa ini dihukum. Jadi ketika saya mati, saya tidak perlu lagi dihukum karena Dia sudah menggantikan hukuman saya. Ya, dan setelah saya digantikan, saya hidup bagi Dia karena Dia sudah mati bagi saya. Nah, itu. Jadi isi sorga itu semuanya orang-orang yang rendah hati, ya. Dia masuk sorga benar-benar penuh dengan ucapan syukur karena kasih anugerah Allah, ya. Nah, ada di sini yang disebut tadi sekte Saulus, ya. Sekte Saulus itu adalah orang-orang yang mengikuti apa yang dilakukan Saulus sebelum dia bertobat, ya. Di Alkitab jelas dikatakan, dan Rasul Paulus pun mengaku bahwa dia hidupnya yang dulu, ya, itu jahat sekali. Ya, dia tidak segan-segan menganiaya jemaat Allah, bahkan membunuh jemaat Allah, menangkap jemaat Allah, ya, kemudian membawa mereka ke penjara. Nah, itu teroris, ya. Jadi si Saulus itu teroris, menganiaya orang-orang Kristen, membubarkan gereja. Itu kerjaannya dulu, ya. Kemudian menangkapi orang-orang Kristen. Itu kerjaan Saulus. Dan sekarang masih ada tuh Saulus zaman now. Banyak terjadi di Indonesia, ya. Banyak rumah ibadah ditutup, banyak orang Kristen ibadah dibubarkan, malah petenteng-petenteng masuk gereja, bubar katanya. Itu ada si Iwan Lampung itu kan. Ingat nggak Iwan Lampung? Masuk ke gereja, orang lagi ibadah, bubar. Nah, itu Saulus tuh. Saulus itu. Ya, jadi roh Saulus yang dulu ada di dalamnya orang seperti itu. Ya kan? Nah, juga sama dengan kejadian di mana kemarin di Banten itu. Ya kan? Orang ibadah dibubarkan. Nggak boleh katanya ibadah di situ, nggak boleh ibadah di rumah, sementara yang protes itu ibadah di rumahnya gitu. Nah, itu kan lucu, ya. Kita berharap, ya, Bapak Prabowo dan Gibran
benar-benar ini ya, kami orang-orang Kristen sangat menunggu ketegasan Bapak Prabowo ya dengan Gibran untuk menegakkan konstitusi, terutama di dalam kehidupan umat beragama. Harus ada keadilan. Tegakkan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 ayat 2 bahwa setiap penduduk dijamin oleh negara ya untuk memeluk agama dan beribadah sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Harus dijamin. Kalau dijamin itu apa artinya? Jamin itu bisa nggak bisa, boleh gitu. Tidak boleh ada yang menghalangi orang untuk beribadah sesuai dengan keyakinannya. Itu namanya menjamin. Siapa yang mengganggu harus ditindak tegas. Negara harus hadir di situ. Itu baru namanya negara menjamin. Dan ini ganti presiden ini tidak pernah dilakukan. Ya. Nah, kami berharap, kami sudah berikan kepercayaan kepada Bapak Prabowo dan Gibran, ya. Tolong amanah ini ya dilaksanakan. Karena suara Tuhan adalah suara rakyat. Ya, jangan disia-siakan kepercayaan kami demi Indonesia ya yang damai, yang sejuk, harmonis, supaya apa? Supaya kita bisa membangun bangsa ini bersama-sama. Ya. Nah, tidak ada pilihan lain kecuali setiap warga negara mendapat hak yang sama. Karena kami juga diberikan kewajiban yang sama. Harus membayar pajak. Ya kan? Itu kewajiban. Ya. Lalu apa yang didapatkan? Harusnya mendapatkan haknya juga gitu. Jangan hanya bayar pajak tapi haknya tidak pernah diperhatikan. Ya, hanya sekedar untuk beribadah saja susah. Hanya sekedar untuk mendirikan gereja aja susah. Gitu. Sementara negara kita bukan negara agama, tetapi negara Pancasila. Ya, jadi tolong ini digarisbawahi untuk pemimpin yang baru, Bapak Prabowo dan Saudara Gibran. Jadi ada teman kita Muslim tadi bertanya, ya Olim ya, apakah Yesus bisa masuk surga? Ya, siapa namanya Anda tadi? Saya lupa ya. Ya nggak apa-apa ya. Jadi Yesus Kristus itu adalah pemilik kerajaan surga, yang empunya kerajaan surga. Ya, bagaimana mungkin Anda bertanya apakah dia bisa masuk surga? Yesus Kristus berkata, ya, kerajaanku bukan dari dunia ini. Ya, kalau aku kerajaannya dari dunia ini, ya kan, maka waktu dia disalibkan dia pasti sudah melawan. Ya, nah, tapi kerajaannya bukan dari dunia ini. Ya, kamu datang dari bawah, aku datang dari atas katanya. Ya, aku adalah roti hidup yang turun dari sorga. Ya. Kepadaku diberikan kuasa di bumi dan di sorga. Jadi dia adalah penguasa sorga. Ya, dia adalah yang mempunyai kerajaan sorga. Tentunya, ya, waktu dia bangkit dari kematian pada hari ketiga, dia pulang ke tahtanya di sorga. Ya, jadi kenapa ada pertanyaan? Apakah Yesus bisa masuk sorga? Apa mungkin Anda mungkin tertukar ya, tertukar dengan Isa Al-Masih mungkin ya di dalam agama Anda, di dalam kitab Anda. Ya, kalau Isa Al-Masih boleh Anda pertanyakan apakah dia bisa masuk surga enggak ya? Karena dia kan nabi doang, ya kan? Tapi kalau Yesus Kristus itu adalah Tuhan yang punya kerajaan surga, begitu. Ada Tuhan mati naigara, ya. Yang mati itu adalah kemanusiaannya Yesus Kristus, oke? Bukan Tuhan. Ketuhanannya sudah pergi. Ya. Yang mati disalibkan murni kemanusiaannya. Ya, makanya Yesus Kristus datang sebagai manusia supaya dia bisa mati. Itu tujuannya. Ya. Karena Yesus Kristus berkata, "Memang untuk inilah aku datang, untuk mati disalibkan." Begitu. Supaya melalui kematian ini dia bisa turun ke dunia paling bawah, yaitu neraka. Ya. Dia turun ke dunia paling bawah. 3 hari dia di sana, 3 hari 3 malam. Tapi neraka tidak berkuasa atasnya. Ya, hai maut, di mana sengatmu? Ya, tidak berkuasa. Makanya Yesus Kristus bisa bangkit dari kematian dan dia sudah menang atas maut. Itulah, ya. Pak Raden, Anda dulu Muslim. Ya, betul Pak Raden, ya. Otentik, thank you so much. Ya, betul Pak Raden, saya mantan ya. Dibangkitkan bukan bangkit sendiri, Julian Pasha. Ya, dalam Alkitab ya itu ada tulisan dibangkitkan,
ada tulisan bangkit, ya, ada tulisan membangkitkan, itu tiga-tiganya ada. Yesus membangkitkan orang mati, ada, ya. Lazarus yang sudah 4 hari mati, udah busuk, bisa dia bangkitkan dari kematian, ya. Jadi Lazarus itu Tuhan Yesus yang bangkitkan dari kematian. Jadi Yesus Kristus juga membangkitkan orang mati. Oke? Nah, dia juga bangkit, ya, dia bangkit dari kematian. Kalau dikatakan dibangkitkan itu juga benar, ya. Karena apa? Karena itu akan merujuk kepada Bapa membangkitkan dia. Bisa jadi begitu, ya. Tetapi aku dan Bapa adalah satu, sama saja, ya. Yesus itu nabi, no, ya. Dia boleh disebut nabi karena dia juga menyampaikan firman. Tetapi eksistensinya adalah dia adalah Tuhan, ya. Dia adalah Allah, salah satu dari pribadi Allah Tritunggal. Ya, dia adalah firman Allah. Ya, dia adalah firman Allah. Ya, jadi Allah Tritunggal itu ada punya 3 pribadi, Bapa, Putra yaitu Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Ketiganya adalah satu. Ya, satu hakikat yaitu Allah. Ketiganya ini bisa dibedakan tetapi tidak bisa dipisahkan. Begitu. Makanya Yesus Kristus sering berkata, aku dan Bapa adalah satu. Ya, kalau engkau sudah melihat aku, engkau sudah melihat Bapa. Ya, karena itu hakikatnya sama. Yesus itu manusia, jadi manusia sembah manusia. Ya, itu karena Anda nggak paham. Ya, saya sudah berulang-ulang mengatakan, Yesus Kristus menjadi manusia itu hanya selama 33 tahun di bumi. Tetapi selama 33 tahun di bumi, dia tidak meninggalkan atributnya sebagai Allah. Ya, nah itu dibuktikan banyak sekali pernyataan Yesus Kristus, ya, bahwa dia adalah Allah. Bahkan satu hal yang sangat yang sangat digarisbawahi di dalam Alkitab, yaitu ketika dia berkata kepada orang Yahudi, aku adalah anak Allah. Nah, karena dia berkata aku adalah anak Allah, orang Yahudi marah besar. Katanya, orang ini, ya, kurang ngajar sekali gitu. Dia mengatakan dia adalah anak Allah. Berarti dia menyamakan dirinya dengan Allah. Nah, teman-teman, ya. Jadi kalau ada kata anak Allah, A-nya huruf besar, ya, anak, A-nya huruf besar lagi, Allah-nya huruf besar juga, awalnya anak Allah, ya. Hanya melekat di dalam diri Yesus Kristus, ya, sebutan anak Allah ini. Nah, anak Allah sama dengan Allah. Itu orang Yahudi sangat tahu. Karena itulah saat itu Yesus Kristus berkata bahwa dia adalah anak Allah, makanya dia disalibkan. Karena orang Yahudi menganggap dia menyamakan dirinya dengan Allah. Ya, Alexi, thank you. Ya, jadi sering sekali Yesus Kristus menyatakan dirinya sebagai Allah. Begitu, ya. Kau menyebut aku guru dan Tuhan kepada murid-muridnya, dan perkataanmu itu tepat. Memang akulah guru dan Tuhan. Ya, banyak sekali. Di kitab Wahyu juga dia berkata, aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir, ya, yang terdahulu dan yang terkemudian, yang maha kuasa. Jadi dia adalah Allah yang maha kuasa, ya. Kemudian dia berkata, di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Nah, itu juga adalah dia ingin mengatakan bahwa dia adalah Allah. Ya, hanya Allah yang bisa mengampuni dosa manusia. Tidak bisa manusia mengampuni dosa manusia lainnya, nggak bisa. Ya, jadi hanya Allah yang bisa mengampuni dosa manusia, dan itu Yesus Kristus mengatakan sendiri, ya, bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Oke, cari-cari itu kan apa tuh? Ketimbang menolok, berani debat dengan Mang Zuma. Aduh, sorry ya, saya tidak berminat berdebat dengan orang bebal, ya, orang yang tidak tahu kekristenan tapi sok tahu, ya, orang yang cuman bisa cocokologi gitu. Tidak ada gunanya saya berdebat dengan orang yang berbeda iman. Mengapa? Karena standar kebenaran yang dipakai itu berbeda. Hanya orang udah kurang kerjaan aja, ya, berdebat dengan orang yang standar kebenarannya berbeda gitu. Apa yang mau diperdebatkan? Apa yang mau diperdebatkan tuh apa? Ya kan? Nah, dia mau membahas agama saya. Orang dia saja nggak tahu tentang agama saya, dia juga tidak meyakini agama saya, apa yang diperdebatkan? Begitu. Saya juga mau bahas agama siapa? Agama dia. Untuk apa? Ya, kalau saya saja udah nggak percaya gitu.
dengan apa? Dengan mantan saya. Lalu saya mau debatkan apa dengan orang? Ya. Jadi kalau kita berdebat dengan orang yang berbeda iman, itu konyol, ya, konyol. Saya bilang, apa yang mau diperdebatkan? Gitu. Nggak ada yang bisa diperdebatkan, karena itu dua hal yang sangat berbeda, gitu. Ya, nggak bisa disamakan. Apa yang mau didebatkan? Nggak ada. Itu pekerjaan yang sia-sia saja. Ya, buang-buang waktu kalau bagi saya, ya. Takut mungkin debat. Takut. Kalau orang berada dalam Kristus, itu jauh dari roh ketakutan, ya. Tidak ada roh ketakutan di dalam orang-orang percaya. Ya, Rodi Silit, thank you so much, ya. Apa ini? Mbak Isimet. Karena ketahuan, apa itu? Kamu nggak ngerti konsep Tuhan. Kamu yang nggak ngerti konsep Tuhan, ya. Jangan kamu samakan konsep Tuhanmu dengan konsep Tuhan saya. Beda, cuy. Beda, ya. Jadi kalau saya, ya, tidak meyakini konsep Tuhanmu, ya, dan kamu juga pasti tidak meyakini konsep Tuhan saya. Lalu apa yang mau dipersoalkan? Ya. Kamu mau paksakan konsep Tuhanmu kepada saya? Nggak bisa dong. Saya juga tidak bisa paksakan konsep Tuhan saya kepada Tuhanmu. Memang beda, gitu. Beda, kitab sucinya ya udah beda, ya kan? Pengajarannya semuanya beda. Lalu apa yang dimasalahkan? Apa? Tidak ada yang bisa diperbandingkan, gitu. Karena dua orang yang berbeda, dua sosok yang berbeda, gitu. Nggak bisa disamakan, tidak bisa dibandingkan. Oke? Allah saya adalah Allah Elohim, Jehovah, ya, yang eksis, ya. Allah yang esa eksis dalam 3 pribadi. Lalu konsep Tuhan saya ini mau dipaksakan ke Tuhanmu? Nggak bisa, ya. Lalu konsep Tuhanmu yang apa? Yang tauhid itu katanya mau dipaksakan ke Tuhan saya? Nggak bisa, gitu. Jadi nggak perlu dipersoalkan, gitu. Oke?